Oke, halo semua, dan pasca insiden kemarin, rivalitas kita dengan Leclerc semakin memanas. Dan sistem permainan rivalitas di mode karir ini mengharuskan kita mencapai poin tertentu untuk bisa dikatakan menang melawan si Leclerc atau rival championship kita di musim ini. Karena seperti yang kalian tahu ya, di mode karir F1 musim ini kan cuma ada 10 balapan, makanya ini tinggal 2 balapan lagi. Misal kita bisa ngedapetin jarak 12 poin nanti setelah balapan GP Singapura, maka kita pastikan peringkat kedua itu kita yang dapetin, bukan si Leclerc cuy. Nah, kira-kira bisa nggak nih kita mendapatkan 17 poin di balapan kali ini? Berhubung si Leclerc juga, kalau kita melihat ke statistiknya, si Leclerc juga merupakan pembalap cukup kuat cuy. Jadi kita harus hati-hati. Misal memang kita pengen duel sama si Leclerc di GP Singapura, soalnya Ferrari kayaknya agak oke sih di Singapura GP ya. Semoga aja kita bisa untuk mengalahkan Leclerc di GP Singapura. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, kenapa Visa-Cash FRB bisa sekencang ini sekarang, karena pengembangan kita itu terlalu lancar cuy ya. Dengan dana limited kita bisa ngembangin mobil, dan sekarang di tabel performa mobil kita atau tim kita itu berada di posisi puncak. Hahaha, gokil kan? Tapi inilah mengapa kita bisa bersaing di barisan depan. Alasannya paling tepat kenapa kita bisa kencang di akhir-akhir musim. Akhirnya sesi kualifikasi telah usai, di mana Prasetyo Pras membawa mobil Visa-Cash FRB melaju di pole position di posisi pertama. Sementara itu Verstappen akan start di sebelah kita, tepat di tempat kedua. Kemudian untuk Leclerc dia akan start dari barisan ketiga, tepatnya di grid ke-6 bersama dengan Carlos Sainz. Tapi ada kejutan di main race event, soalnya ada perakiraan cuaca buruk di sesi race GP Singapura. Marina Bay hosted a Grand Prix that briefly ran in the 60s and 70s, but the Garden City re-entered the calendar for good in 2008. We missed it for a couple of years, but it was great to come back to the Singapore Grand Prix. Dan sekarang tibalah kita di sirkuit Marina Bay Singapura dengan cuaca yang bisa kalian lihat sendiri. Ini hujannya lebat parah, jadi ada kemungkinan balapannya bakal runyam mencuit. Tapi bismillah, semoga kita nggak sampai ada kesalahan, nggak ada insiden, nggak ada drama-drama, dan semoga aja pole position kita bisa ngebawa si Pras untuk meraih kemenangan yang kesekian kalinya di akhir-akhir musim ini. Dan apakah Verstappen bisa kita kejar di puncak klasemen? Berhubung sekarang jarak poin kayaknya bakal semakin kekejar. Namun balapan tinggal 1 race lagi besok, dan bismillah semoga ada hasil maksimal di GP Singapura, dan kita bakal fokus di balapan kali ini. Oke, full ban basah sampai akhir balapan tanpa ada pergantian yang kita pilih. Dan sekarang menunggu lampu padam Singapura Grand Prix Marina Bay Circuit. It's on the way. Oke, full gas menuju tikungan pertama. Verstappen mencoba menyerang. Langsung saja kita tutup jalurnya, dan yes, nice. Turn 1, turn 2 kita aman, bisa mengendalikan posisi pertama sehingga Verstappen tidak ngelakuin overtaking sama sekali. Kuncinya saat start dimulai. Kali ini masuk perlahan. Di tikungan keempat, full gas kembali, dan cuaca hujan ketika di malam hari itu benar-benar mengganggu visibilitas, soalnya ini aspalnya mengkilap semua gara-gara kena sorotan lampu cuy. Itu kan gue sampai lupa di mana breaking pointnya. Oke, kita defense lagi serangan Verstappen. Nice. Red Bull Racing masih mampu kita defense. Visa-Cash FRB merupakan tim lapis kedua dari Red Bull, dan kita masih bisa menahannya. Oke, nice. Kalau bisa dibilang ya guys ya, ini kita merupakan kombinasi 2 Red Bull aslinya sih. Cuma beda baju aja, atau beda sponsor aja. Soalnya kalau kita ngandelin rekan dari Verstappen dan juga rekan kita Yuki Tsunoda, mereka nggak pernah bersaing di barisan depan, kalah sama dominasi duo Ferrari. Malah sekarang gokilnya Fernando Alonso masuk di tempat ketiga. Gokil nggak tuh? Oke, memasuki sektor ketiga awal, dan kita masih mampu mendefense serangan dari Verstappen, namun kayaknya nggak akan bertahan lama. Kemungkinan besar nanti di beberapa depan kayaknya si Verstappen bakal memberikan serangan kepada Prasetyo Pras. Last weekend sebelum flyover, full gas kembali, dan sekarang menuju tikungan terakhir
Cuaca masih lebat parah dan gak ada tanda-tanda hujan bakal reda di balapan kali ini. Tapi jujur, gue kira setuju sama balapan yang kalau posisinya hujan terus di malam hari itu di cancel aja. Soalnya posisi kayak gini, itu kalau yang di kondisi asli itu pasti bakal ngeganggu visibilitas banget. Kalau kita yang di posisi pertama oke lah, kita nggak ada cipratan atau sparkle dari mobil yang ada di depan. Nah kalau kita misal di tempat kedua atau lebih parahnya lagi kita di belakang rombongan pembalap, di belakang rombongan mobil, itu efek percikan air bakal semakin gede cuy, otomatis bakal mengganggu visibilitas. Kita diuntungkan dengan yang ada di posisi pertama karena kita di depan nggak ada percikan dari mobil siapapun, karena kita menjadi race leader. Oke, entry corner, full gas kembali di sektor kedua. Inilah dia lap kedua F1 GP Marina Bay atau di Singapore Grand Prix. Luar biasanya kita masih mau menahan laju dari Verstappen meskipun ada kontak dengan tembok tadi, cuman untungnya nggak ada efek kepada aero firing kita atau kepada bagian front wing kita. Semua masih aman terkendali. Dan sekarang tugas kembali, gap dengan Verstappen masih stabil di angka 0,5, 0,7, jadi masih sama segitu. Kalau ngomongin soal perolehan poin di klasemen saat ini, kita kan masih ada di posisi kedua dengan jarak 19 poin dari Max Verstappen yang ada di posisi pertama. Jadi kayaknya untuk kesempatan nih bagi Pras merebut titel juara dunia musim ini ya benar-benar mustahil banget kalau performa Verstappen masih sekonsisten ini. Terkecuali di balapan kali ini si Verstappen mengalami crash dan gagal finish terus kita menang, itu bakal ada kemungkinannya. Cuman kecil, mengingat Verstappen pembalap hebat di F1. Jadi kita nggak usah ngarepin untuk menjadi juara dunia musim ini. Alih-alih pengen jurun, mending kita fokus ke posisi runner-up aja di akhir musim ini. Dan kalau dipikir-pikir lagi, OVR kita sekarang nih, OVR-nya si Pras dengan Pras itu udah sampai di OVR 75. Nah saya ingat gue pribadi, waktu kita neken perjanjian kontrak sama RB, itu kayaknya kita nggak ada target buat nyentuh di angka yang segitu. Cuman karena musim udah berlangsung, banyak kejutan, banyak pengembangan bagi mobil RB, itu mendongkrak performa Pras sehingga OVR kita tuh naik menjadi 75. Oke. Satu info yang sangat bermanfaat dari Mulyono atau dari tim radio kita. Katanya nanti di pertengahan atau hingga akhir balapan itu hujan bakal reda, tapi tidak ada potensi untuk balapan kering. Ya wajar sih, balapannya full wet dari awal kan, deras banget. Gak mungkin nanti di pertengahan waktu udah reda, gak mungkin langsung kering, gak mungkin. Ya paling-paling aspalnya rada berkurang, tapi dikit. Tapi ya let's see aja nanti kira-kira apa yang bakal terjadi di pertengahan balapan GP Singapura. Gue tuh masuk suka sama lap baru dari Singapore Circuit di Marina Bay ini, karena di last sektornya udah nggak ada lagi tikungan yang di bawah flyover, jadi bener-bener tinggal kita gas full aja sampai menuju last chicane menjelang last corner. Dan Alonso menjadi fastest lap of the race. Kita barusan sempat menjadi fastest lap tapi keburu digeser sama Fernando Alonso. Nah guys, kayaknya ini selama 4 lap balapan, selama 4 lap berlangsung, ini gua matiin gap kita dengan Verstappen stagnan. Gak naik juga gak turun, ya pokoknya stay di lap time atau game segini aja. Nah ini ada kemungkinan besar sepanjang balapan bakal tetap seperti ini. Jadi kayaknya akan minim banget aksi overtaking atau aksi battle di F1 GP Singapura. Soalnya apa ya, mungkin memang dari segi performa kita di balapan hujan itu lemah ya. Lebih kenceng AI, lebih kenceng Verstappen atau mungkin lebih kenceng Alonso atau mungkin Ferrari. Tapi untuk mereka nyalip kita itu agak susah. Karena itu tadi, treknya sempit, trek jalan raya. Andai pun ada kesempatan ngejar, tapi keburu masuk tikungan. Dan tikungannya sempit dan mereka mungkin kayak nggak berani untuk melakukan blok pas cuy.
Jadi serba salah, makanya sampai sekarang Verstappen, Alonso nggak ngelakuin overtaking sama sekali. Kita benar-benar beruntung banget langsung tadi menjadi leader waktu balapan start dimulai. Bayangin kalau kita start kelima mungkin kita udah dibantai sama mereka semuanya. Jadi istilahnya kita saat ini menjaga dan membuat para pembalap ngikutin racing line kita. Dan guys, sepertinya bisa kalian lihat ini di aspal udah mulai ada beberapa bagian yang udah mulai mengering. Bukan, di bagian racing line tepatnya udah mulai kering, tapi di beberapa bagian juga masih ada yang kena genangan air. Cuman kalau ngelihat dari percikan air hujan yang turun ke lintasan, kayaknya cukup mustahil jika balapannya benar-benar kering. Nah tuh, masih deras kok. Jadi masih deras banget untuk hujan atau curah hujan yang ada di Marina Bay di Singapura Grand Prix. Pras masih menjadi winner race dengan game 0,7 dari Fernando dari Verstappen, dan gap kita dengan Fernando 1,5. Leclerc yang menjadi musuh utama kita di musim ini, dia masih stuck di tempat kelima dengan jarak 2,8, bahkan kadang 2,9 dan juga kadang 2,7 atau mungkin lebih dekat, tergantung kita ngebikin kesalahan apa enggak cuy. Gue paling nggak suka di bagian sini di Marina Bay, gak tau kenapa dari dulu nggak pernah suka, terutama yang ada di jembatan ini. Sempit parah, aduh malah kontak kan. Baru aja kita bilangin gak seneng sama bagian ini, langsung kena karma cuy. Tracknya ngambek nih sama si Pras. Oke, hat-trick corner dan kita terlalu late braking dan hampir nabrak. Untung saja kita bisa menghindar, dan sekarang datang lagi Verstappen menyerang. Dia menjadi sudah tapi di top speed. Kita gebet lagi Vizakis MRB dan terlihat jelas di bagian top speed RB melesat tanpa ampun mengalahkan Red Bull Racing. Dan sekarang last sector menuju last corner di Singapura Circuit, Singapura Grand Prix di Marina Bay Circuit, dan lap ke-6 udah dimasuki dan total ada 10 lap yang akan segera kita lewati. Masih panjang dan cuaca di Singapura masih kayak gini. Ini benar-benar menyulitkan banget. Mungkin kalau balapannya berlangsung dengan cuaca kering itu bakal seru sih. Jadi ini kita lebih fokus kepada bertahan saja untuk tidak melebar dan juga nabrak. Soalnya kalau hujan kayak gini itu licin cuy. Oke, hati-hati. Nice. Tuh kan. Pokoknya braking point harus benar-benar early banget daripada balapan kering. Nah kemudian kalau kita ngomongin soal F1 game, nah kebetulan kan kemarin gue sempat nyobain beta test dari F1 25, tapi nggak boleh dipublish ya. Jadi cuman bener-bener gue nyobain sendiri dan harus ngasih feedback ke EA. Nah guys, first impression gue rasa sama fisiknya itu lebih enak ketimbang F1 24. Nah kalau dari gue pribadi ya, ini pendapat dari gue pribadi, untuk fisiknya itu mirip kayak zamannya F1 2021 terus F1 22 yang cenderung lebih enak buat dimainin, terutama dari segi pengereman, terus cornering, bener-bener easy to use. Jadi gue rasa untuk F1 25 gue memiliki harapannya bagus sih. Terlepas dari gamenya yang kata orang sama aja tiap tahun cuman ganti livery sama tampilan user interface. Tapi ya mungkin lagi namanya juga game tahunan, ya pasti yang ganti itu aja sih, nggak ada yang lainnya. Terus untuk grafik juga, bisa untuk detail dari tracknya juga sudah beberapa ada yang diperbarui ya, karena dari EA langsung memberitakan bahwa beberapa track yang ada di F1 25 itu udah pakai LiDAR ya. Jadi tracknya itu di scan ulang dan kemungkinan besar bakal 99% mirip sama track yang aslinya. Ya semoga saja beneran sama cuy. Mungkin kalau dari segi kontur aspalnya mungkin bakal persis ya, tapi kalau untuk bangunan aku masih nggak yakin, soalnya beberapa bangunan tuh kadang ada yang ngebikin random atau enggak ngebikin manual. Ya pokoknya harapan semoga aja nanti ketika udah list semuanya udah bagus dan udah fix, nggak ada bug-bug yang muncul. So far gue suka sama pengereman juga di F1 25, lebih enak aja ketimbang F1 24. Dan saat ini kita memiliki satu objektif dimana kita harus memiliki lap time
di bawah dari 1 menit 49 detik. Nah ini sekarang ini ya guys ya, kalau kalian perhatiin di leaderboardnya itu gap kita dengan Max Verstappen 2,3 detikan. Pokoknya di atas dari 2 detik. Oke, tracknya udah mulai mengering. Maksudnya masih gerimis, tapi tracknya berapa sudah ada yang mulai mengering. Agak aneh kenapa kok bisa ngering ketika lagi masih ada percikan air hujan. Nah mungkin ini yang ngebikin apa ya, si Verstappen ini agak kesulitan ya untuk bisa ngejar kita. Soalnya sekarang aja gamenya udah 2,4 detikan. Jadi dengan hujan yang udah mulai reda, terus aspal juga udah mulai berubah menjadi sedikit lebih kering, dan ini berpengaruh sama kecepatan masing-masing dari mobil yang lagi berlaga di race kali ini. Terutama dari Pras nih, yang antara dia emang lebih kencang atau mungkin pembalap lain yang melambat gara-gara perubahan pada tekstur aspal ini. Oke, sekarang udah masuk lap 8, yang berarti balap udah berjalan selama setengah lap dan gak ada tanda-tanda Verstappen bakal menyerang kita. Oke guys, sekarang sampai kita di ujung dari lap ke-15, last corner, dan kini saatnya Pras memasuki lap ke-16 atau final lap di F1 GP Singapura dengan gap 5 detik lebih. Prasetyo Pras menunjukkan taringnya kepada pembalap F1 di sini di Singapura Grand Prix, negara tetangga kita, yang mana Pras semakin memperkuat kansnya untuk mendapatkan tempat kedua atau runner up di puncak klasemen atau di klasemen akhir musim ini. Oh, agak sliding, hati-hati. Sekarang kita masih bertahan dengan sisa ban yang bisa kalian lihat ini, berarti kita udah sampai 50% pemakaian ban. Untuk yang sebelah kanan bagian belakang dan sebelah kiri itu udah 46% pemakaian ban. Ini guys ya, kalau balapannya kering kayak di GP Shanghai kemarin, itu kan kita banyak meledak kan, bocor gara-gara udah usang dan kita pakai paksa untuk sampai di akhir balapan. Nah sekarang ini karena mungkin aspalnya ada air, jadi ban kita lebih cenderung aman. Meskipun pemakaiannya udah lama tapi masih aman dan tidak khawatir untuk pecah. Namun dari hati gue pribadi, gue masih ngerasa khawatir nih. Berdoa semoga di sisa akhir lap ke-16 ini kita nggak mengalami pecah ban. Semoga aja guys ya. Oke, braking kembali. Masih gerimis tapi aspalnya udah mulai kering untuk jalur dari racing lainnya. Oke, sekarang last sector. Oh, hati-hati. Oke, hampir aja kita terjatuh. Kok terjatuh? Maksudnya crash ya. Hampir kepelintir, dan sekarang last sector. Oh, lagi-lagi sliding. Efek baru udah habis, dan sekarang last corner guys. Come on. Inilah dia Singapura Grand Prix. Prasetyo Pras meraih kemenangan untuk yang kesekian kalinya di musim ini. Top performa dari Pras. Fantastic drive. That's just fantastic. Amazing. You deserve that race win. Well done, mate. Dan inilah dia hasil akhir balapan di F1 GP Singapura atau round ke-9 di musim ini. Prasetyo Pras menang, kemudian Verstappen kedua, Fernando Alonso kembali di podium bersama Aston Martin, dan Carlos Sainz keempat. Lando melengkapi 5 besar. Top 10 ada Esteban Ocon, Lance Stroll, Oscar Piastri, Sergio Perez, dan juga George Russell. Sementara itu, Lewis Hamilton hanya mampu finish ke-13 saja. Bahkan dia tidak beranjak dari starting gridnya di balapan kali ini. Kemudian, Charles Leclerc, di manakah dia berada yang menjadi pesaing utama kita di musim ini untuk perebutan tempat kedua di klasemen. Oke, sekarang kita akan cek dulu di manakah dia berada, dan oh my goodness, mate, Charles Leclerc di posisi ke-20. What happened? Soalnya sepanjang balapan, gue tuh nggak pernah dapat info sama sekali dari Molina perihal si Leclerc ini lagi ngapain di race kali ini. Jadi yang nggak ada acuan gitu kan. Tahu-tahu si Leclerc finish posisi paling akhir. Tapi ya udahlah. Oke, di standingnya klasemen, Verstappen masih menjadi leader dengan jarak 12 poin dari Pras yang ada di posisi kedua. Luar biasa. Ini kalau besok si Verstappen finish keempat, kita menang, otomatis kita yang bakal menjadi juara dunia. Pasti bakal gokil sih kalau ada ending seperti itu di F1 GP Singapura. Tapi yang paling gokil, yang paling gak akan pernah terulang itu ending dari F1 2021, Verstappen versus Hamilton dengan memiliki poin yang sama di seri akhir. Oke, semua kayaknya cukup sekian aja video kita hari ini. Thank you guys for watching. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video F1 Career episode selanjutnya. Thank you, bye dan coke. Sampai jumpa. They've endured the harsh conditions here in Singapore then to pull off a spectacular win. Wow, that's 3 wins in a row. This clearly
solidifies them as a season contender. It's very tough to achieve 3 in a row, so very well done. As we await the winners to take their positions on the podium, one thing is clear today. RB have really shown their prowess on the track. This is a team that isn't afraid to take risks, whether that's on the circuit or in the new talents they hire. Today, those risks certainly paid off.